Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budi Rahman, menjamin bahwa siswa sekolah rakyat bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Saat ini Pemkot masih menunggu pembebasan lahan untuk sekolah rakyat permanen. Kita diawali dengan regulasi ya, di mana regulasi sekolah rakyat itu berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 serta Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Ini dua instruksi ini saling berkaitan, yaitu dalam artian untuk pengentasan kemiskinan di daerah. Nah, gagasan Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto ini, yaitu bagaimana untuk memutus tali rantai kemiskinan, yaitu melalui dunia pendidikan. Karena biasanya orang miskin itu pendidikannya rendah. Makanya dibangunlah sekolah rakyat di masing-masing daerah, kota, kabupaten se-Indonesia. Dan alhamdulillah Kota Tasikmalaya sudah terbentuk sekolah rakyat rintisan 41 di tahap 1C, golongan 1, kan dimulai dari 1A, 1B, kita masuk dalam kelompok 1C. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Kita karena keterbatasan ruang kelas, jadi hanya bisa melaksanakan kegiatan di tingkat sekolah dasar itu 1 rombel 25 siswa, dan untuk tingkat sekolah menengah pertama ada 2 rombel 50 siswa. Ketentuannya yang diharuskan pola maksimal itu 2 rombel tingkat SD, 2 rombel tingkat SMP, dan 2 rombel tingkat SMA. Karena berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Kementerian Sosial, maka bisa dilaksanakan dengan pola 1 rombel SD dan 2 rombel SMP. Alhamdulillah ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Sosial, dari Pak Gubernur, melalui Pak Wakil Gubernur. Pada saat itu launchingnya dibuka oleh Pak Wakil Gubernur atas nama Pak Gubernur. Dan mudah-mudahan ke depannya di Kota Tasikmalaya bisa berdiri bangunan sekolah rakyat permanen, yang insya Allah ini bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun 2026. Sementara calon lokasi sekolah rakyat ini ada 5 calon lokasi. Yang pertama itu ada 2 lokasi di wilayah Bungursari, ada 2 lokasi di wilayah Taman Sari, dan ada 1 lokasi di wilayah Kecamatan Kawalu. Nanti penentuannya tergantung daripada tim teknis, mana yang paling ideal untuk dijadikan pembangunan sekolah rakyat permanen Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tergantung dari daerah. Daerah secepatnya bisa membebaskan lahan itu, maka dari Kementerian PU Republik Indonesia secepatnya juga akan dibangun. Karena tugas daerah cuma menyediakan lahan ya, Pak? Betul. Daerah, kota, kabupaten itu berkewajiban menyiapkan lahan untuk dibangun sekolah rakyat permanen. Harapan untuk siswa-siswi sekolah rakyat, karena kan sekolah rakyat itu nanti tahun depan itu ada penerimaan lagi, ada rekrutmen lagi siswa. Dan mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang itu ketika sekolah rakyat permanen itu berdiri, itu bisa merekrut pola maksimal. Jadi 2 rombel SD, 2 rombel SMP, dan 2 rombel SMA. Dan kami berharap nanti lulusan-lulusan daripada sekolah rakyat ini bisa mandiri, bisa berkembang, bisa memutuskan rantai kemiskinan. Dan ketika nanti untuk melanjutkan perkuliahan, alhamdulillah dari Kementerian Sosial ada salah satu sekolah yang memang sebagai lanjutan dari sekolah rakyat, yaitu Poltek Kesos, Politeknik
sosial yang dulu dikenal dengan STKS. Itu sudah dijanjikan. Dan dalam berita hari ini itu Pak Menteri Sosial sudah menandatangani MOU dengan Menteri Pendidikan, yaitu ke perguruan tinggi negeri lain pun bisa masuk dan akan dijamin dari sisi pembiayaannya berupa beasiswa, termasuk dengan ikatan-ikatan dinas juga.